Dari awal saya di syariah nanya dengan asuransi syariah. Kalau yang datang mereka bawa surat dari dokter, punya penyakit jantung. Ya. Antum tutup nggak? Ya enggak lah. Loh, katanya tolong menolong. Harusnya orang sakit yang ditolong nih. Nah, itu kan di situ saya, oh ini main-main artinya. Yang kedua, ini rambut saya udah putih. Ya. Udah 60-an begini. Tutup nggak? Ya enggak. Dia paling 55. Lah, katanya mau nolong. Ya, harusnya yang macam gini kan sudah deket mati sebelum gitu, rambut putih ini. Nah, artinya dua posisi itu, sakit dengan umur, dia masih menjadi parameter. Harusnya syariah itu tidak. Karena yang namanya mati, baru lahir bisa mati sebelum gitu. Tuh kan. Emang perlu ilmu sih ya sebenarnya. Kalau saya telepon, bro, pinjam mobil lu boleh nggak gue pakai? Pakai aja, boleh tuh. Ya itu dia, ada dapat manfaat kan? Walaupun dia aja udah ngokein. Iya. Gua sewa. Enggak, supaya lebih aman sewa. Sewa. Kalau pakai aja nggak boleh. Kalau dia kasih, arti dapat manfaat. Tapi kondisinya, misalnya sebelum ada hutang piutang, ya. Tapi Mas Ari sudah terbiasa pinjam meminjam, itu nggak ada masalah. Kalau barang ini diakatkan sebagai jaminan, jadi nggak boleh. Bukan. Jadi kalau dia barang tadi, jadi sebelum ada hutang piutang, ya. Mas Ari sudah terbiasa nih. Sewa apa pinjam punya dia. Pinjam punya dia. Mas Ari pinjam, dia juga pinjam gitu kan. Saling pinjam. Terjadi ada hutang, Mas Ari pinjam juga itu nggak ada masalah. Oh. Walaupun barang tersebut sudah diakatkan. Ya. Kalau sudah terbiasa. Tapi kalau yang selama ini kita nggak pernah atau pas ada hutang, ada barangnya kita pakai, itu yang nggak boleh. Walaupun izin. Kecuali saya sewa boleh nggak? Nah, kalau sewa itu beda lagi. Ada keuntungan yang disepakati. Nah, ini tipis-tipis guys. Jadi emang harus tahu nih. Nggak usah gitu, kita justru kejebak ini pasti. Jadi jaminan tadi, jaminan. Iya. Denda tenggat waktu sebenarnya nggak boleh, ya kan? Walaupun itu diperuntukkan untuk sosial sekalipun nggak boleh. Ya. Karena tadi yang bayar sama yang dibayarkan sama-sama riba. Kemudian ketika jaminan itu boleh, tapi memakai barang jaminannya yang nggak boleh. Iya. Oke, jangan sampai kejebak guys. Pinjem sama ngutang itu beda, ya. Udah tahu kan? Kalau hutang berpindah, hak kepemilikan yang tetap harus dibayar. Kalau pinjaman dia tidak berpindah, tapi harus dikembalikan juga barang sejenis. Ada di keluarga kami nih ya, maksudnya ada salah satu kerabat saya gitu ya. Beliau ketika hidup ternyata dalam usahanya ada hutang. Udah hutang kemudian berbunga. Begitu. Nah, beliaunya wafat. Ketika meninggal menyisakan hutang. Udah bertahun-tahun sebenarnya dia mencoba prosesnya karena usaha ya bayar gitu. Jadi pas dihitung ternyata hutang pokoknya hutang yang sudah dibayar itu hutang pokoknya sudah lewat sebenarnya. Tinggal bunganya aja nih. Yang minjemin juga masih kerabat juga gitu. Sebenarnya dia tinggal yang hutangnya yang belum dibayar sebenarnya tinggal bunganya. Gitu. Ah, kita mau ngasih pendapat kita bahwa itu udah masuk ke ribanya nih gitu kan, gitu kan. Tapi memang edukasi itu belum sampai ke sana. Gitu. Terus kami sebagai keluarga diminta untuk bantu support membayarkan itu. Gitu. Kan itu udah kita tahu itu part ribanya Ustaz. Kita kena dosanya enggak kalau kita bantu? Iya. Jadi posisinya awal kita harus mendakwakan dulu. Ya. Mendakwakan dulu kepada orang yang memberi hutang tersebut. Ya. Bahwa ini transaksi Anda ini adalah transaksi riba. Hutang pokok sudah selesai. Ya. Apakah Anda yakin ini riba? Tanya dulu sama dia. Kalau Anda yakin, Anda nggak boleh lagi nih nagih. Ya. Karena kalau Anda tagih, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masya Allah. Tapi kalau dia tetap ngotot, antum tetap bayar, antum berlepas diri. Tapi Anda ikut bayar ikutan? Iya.
Karena dia karena nanti kita membantu saudara gitu ya. Iya. Karena ini dia juga tetap terjaga itu. Karena itu tadi kegagalan dia. Karena ketidaktahuan pada waktu dia berakad. Antum udah sampein dia. Ya. Jadi antum membayarnya itu berlepas diri untuk menyelamatkan saudara antum. Kalau saudara ana waktu ketika berakad itu belum paham mengenai, kan tidak ada dosa bagi dia. Kalau dia belum paham nggak ada dosa. Iya. Tapi selama hidup pasti kan pernah berseliweran itu edukasi mengenai riba. Kalau dia tidak pahamin. Kalau dia dosanya karena kenapa tidak mencari tahu? Iya, tidak belajarnya itu. Oke. Makanya kita kalau dosa dengan Allah itu ringan, tinggal istighfar, tobat, menyesal. Tapi kalau dengan manusia, nah ini harus minta maaf, harus mengembalikan gitu. Ada dosa orang tuanya juga nggak mengajarkan itu ke anaknya dulu? Iya. Ada juga? Ada. Itu tanggung jawab orang tua untuk memberitahu. Komplit sih memang ya. Islam ini holistik ya. A to Z itu komplit. Sampai kita lupa ngajarin kita juga tetap kena nih. Nah, istri juga. Jadi tanggung jawab kita tuh anak, istri. Insyaallah ya. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, jadi ingat teman-teman. Jadi selama ada kesempatan untuk menginfokan ini dicoba dulu untuk ngasih edukasi. Yang paling penting waktu nyampaikan jangan menghukumi. Iya. Tapi masalahnya transaksi seperti ini udah seperti hal yang biasa di kehidupan sehari-hari. Iya. Kita nih dalam berurusan. Kita aja yang sudah ada macam antum di Hijrapes, kita ada di masyarakat ekonomi syariah. Itu ternyata kemarin pada waktu bahas hutang aja, itu waktu investasi hampir sebagian besar harus diperbaiki akad-akadnya. Oh iya itu. Nah, padahal kita sudah masuk loh di dalam komunitas, apalagi di masyarakat umum. Jadi yang ada dalam circle belum paham gitu. Nah, ini belum sampai ke wakaf segala loh kasih. Wakaf, zakat segala macam yang ternyata lebih luas dari yang kita pahami sekarang. Tapi minimal mudah-mudahan menyelamatkan ya. Ada informasi kecil ini yang tentunya juga moga-moga kita bisa perbaiki akad-akad kita gitu ya. Ini berarti akan ada episode berikutnya nih sama Ustaz. Banyak hal yang jangan-jangan kita kejeblos gitu ya. Hal-hal yang kelihatannya tipis. Iya. Ya, tapi kita dari perihal pinjam dan utang aja ini aja ternyata kelihatannya sama tapi tetap punya perbedaan yang signifikan gitu kan. Iya. Ya sama aja seperti konven dan juga syariah. Secara fisiknya sama. Kelihatan. Sama pinjam gitu. Pinjam lagi kan. Utang gitu, jual beli gitu. Karena kalau di syariah yang namanya hutang nggak boleh ada syarat di awal tambahan. Fatwanya ada. Nggak boleh. Syarat seperti apa? Syarat untuk tambahan. Kan kalau di konvensional ada tambahan bunga. Di syariah nggak boleh. Kalau dia akadnya kot. Nah kalau nih, jadi sedikit lah tambah sedikit ya mengenai asuransi. Asuransi syariah yang ada di Indonesia nih. Yeah. Ada asuransi yang ya kita tahu lah ya ngambilnya. Jadi berapa tahun bayar baru ininya doang. Gitu. Nah kalau asuransi yang syariah gimana? Iya, asuransi syariah itu tujuan utamanya adalah ta'awun. Niat orang buka asuransi itu ta'awun. Niatnya untuk tolong menolong. Ketika ada orang kesulitan, ketika orang dapat musibah. Ada yang buka asuransi itu niatnya untuk kalau dia sakit dia tercover. Nah kalau tahun kan niatnya ketika ikut saya menolong orang. Iya. Beda niat dong. Iya itu dia. Makanya ini kuncinya itu awal. Ya, awal buka asuransi syariah itu niatnya itu adalah betul-betul ingin ta'awun. Ingin bantu orang. Iya, tolong menolong posisinya. Namun ketika kita membawa dalam akidah kita, ketika kita mengasuransikan, itu tergadai iman kita. Rukun iman yang ke-6. Qadarullah. Ya, jadi takdir baik, takdir jahat itu semua datang dari Allah. Nah, ketika kita masuk asuransi, kita sudah nggak percaya ini. Masya Allah, astagfirullah. Rukun iman ke-6. Jadi gimana Ustaz yang udah masuk asuransi? Nah, itu dia. Karena asuransi itu ada 3 hukum yang terlanggar, yang dilarang dalam syariat asuransi. Pertama, tidak jelas. Goror. Nah, kan dilarang dalam syariat. Yang kedua, judi.
Maisir bisa dapat, bisa enggak? Di part mananya tuh? Kan kalau asuransi bisa dapat, bisa enggak? Kalau ada musibah baru dapat, kalau enggak ada musibah enggak dapat. Iya, berarti dapatnya kalau kita udah nggak hidup. Itu kan, ini judi. Yang ketiga riba. Tapi kan ini uang dia sendiri, Ustaz. Mana riba itu kita preminya mungkin 1 juta, klaimnya tidak 1 juta. Oh. Jadi ada 3 larangan yang dilanggar untuk asuransi. Kalau saya masuk kepada posisi rukun iman. Jadi kalau kita sudah masuk asuransi, kita sudah menggadaikan iman kita. Kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita udah masuk asuransi, kita doa, ya Allah, datangkan musibah, aku sudah ada yang nanggung. Nggak ada penanggungan lain selain tanggungan Allah sebenarnya. Harusnya. Karena semua kita itu sudah dijamin Allah. Rezeki kita itu dijamin Allah. Rezeki itu mencari kita. Rezeki yang namanya rezeki makan, minum, pakaian itu mencari kita. Yang kita harus cari adalah rezeki agama. Apa itu? Ilmu dan iman. Ini yang harus kita cari. Dari awal saya di syariah nanya dengan asuransi syariah. Asuransi syariah itu kan harusnya memang dia menanggung ketika ada orang terjadi musibah. Ya. Saya tanya, kalau yang datang mereka bawa surat dari dokter, punya penyakit jantung, ya. Antum tutup nggak? Anak tanya orang asuransi syariah. Ya enggak lah. Loh, katanya tolong menolong. Harusnya orang sakit yang ditolong nih. Tapi ketika dia bawa surat sakit jantung dari kedokteran, nggak di-approve. Nah, itu kan di situ saya, oh ini main-main artinya. Yang kedua, ini rambut saya udah putih. Ya. Udah 60-an begini. Tutup nggak? Ya enggak. Dia paling 55. Lah, katanya mau nolong. Ya, harusnya yang macam gini kan sudah deket mati sebelum gitu, rambut putih ini. Nah, artinya 2 posisi itu, sakit dengan umur, dia masih menjadi parameter. Harusnya syariah itu tidak. Karena yang namanya mati, baru lahir bisa mati sebelum gitu. Harusnya tidak jadi parameter. Sakit, ini nikmat bagi seorang muslim. Kenapa enggak menjadikan parameter? Karena sakit itu adalah nikmat dari Allah. Allah sedang menggugurkan dosa kita. Kenapa itu enggak tutup? Apalagi sakit jantung. Sakit jantung itu dampak daripada riba. Was-was, riba itu was-was. Nah, jantung itu was-was. Jadi hampir sebagian yang terkena penyakit jantung itu dampak daripada riba. Itu yang pernah saya ketahui. Jadi ketika kemudian kan ada 2 jenis tuh. Ada reksadana, ada yang jaminan rumah sakit. Oh ya, BPJS. Ada yang bukan tipenya seperti itu, asuransi syariah yang jaminan rumah sakit ada juga kan saat ya. Ada juga yang tipenya tanggungan meninggal, tunjangan meninggal apa gitu misalnya. Tunjangan kematian. Ketika meninggal aja keluar buat keluarga warisannya, begitu. Nah, kalau yang rumah sakit tadi yang cerita berarti ya, kita ngasih berapa, ternyata keluar berapa akan beda gitu kan? Iya. Itu nggak masuk ke dalam tapi itu riba. Ta'awun. Enggak. Itu riba. Iya. Ribanya di kan kita modal uang 100 dapatnya 1000. Kan bertambah ini. Oh, jadi maksudnya Islam itu hanya satu muamalah itu atau juga satu transaksi itu harus sesuai gitu berarti kan? Kita ngutangin berapa, dapatnya berapa. Kita masukin berapa, terima manfaatnya berapa. Sesuai itu, nggak ada pengembangan atau enggak. Jadi itu masuk dalam riba. Karena di posisi akad asuransi itu akad sosial, bukan akad bisnis. Kalau akad bisnis itu tadi kita bisa investasi 1 juta, bisa dapat untungnya bisa 2 juta, boleh. Kalau akadnya bisnis. Nah. Hari ini banyak dapat yang baru nih. jadi mikir kalau kita nih. Oke, itu yang rumah sakit ya. Gitu. Kalau belum ngambil, lebih baik jangan. Iya. Gitu. Iya. Kalau yang udah istighfar.
Nggak diperpanjang? Nggak. Oke. Tutup. Kalau yang udah ngambil yang tadi warisan itu, apa namanya, tunjangan warisan gitu buat keluarga gitu. Iya. Jadi kalau untuk ke keluarganya dapat itu keluarganya aman. Maksudnya nggak apa-apa ya kalau dilanjutkan? Nggak apa, enggak untuk yang keluarga tadi ketika dapat. Sekarang kan kalau antum yang bayar, antum harus berhenti. Anda yang bayar harus berhenti? Iya. Kan ketika kita bayar kan jumlahnya sama nanti dapatnya buat keluarganya. Iya, kan saat ini antum tahu nih bahwa itu bermasalah dalam syariat. Antum harus putuskan. Tidak boleh dilanjutkan. Ya, yang rumah sakit nggak dilanjutkan. Semua, kalau asuransi semua. Nggak boleh ada satupun. Baru lagi nih. Ya, jadi ketika kita hijrah, ini hijrah nih. Hijrah itu kan berpindah. Ya. Hijrah itu berubah, hijrah itu keluar. Ya. Nah, ana cerita ke antum. Ana hijrah yang tadinya hampir setiap bulan saya harus ke rumah sakit. Ketika saya masih di tempat riba, di lumpur riba tuh. Jadi dapat gaji itu ke rumah sakit, beli obat gitu. Tapi ketika saya hijrah, itu tidak satu keinginan untuk ke rumah sakit lagi. Kenapa? Emang karena nggak sakit? Alhamdulillah Allah angkat. Dan ternyata di dalam Al-Quran sudah diberitahu sama Allah. Buka di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Surat ke-26 ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yasbin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Keyakinan ini Masya Allah. Dan ternyata kan kita ke rumah sakit ikhtiar. Itu kan biasanya kalau kita bilang gitu kan. Kan ikhtiar. Makan obat ikhtiar. Allah beritahu. Ikhtiar kita apa? Baca Quran. Baca Quran itu menyembuhkan. Saya tanya ke dokter, apakah obat menyembuhkan? Tidak ada satupun berani dokter mengatakan obat itu menyembuhkan. Tapi kita yakin. Tapi Allah beritahu membaca Quran itu menyembuhkan. Al-Quran wa sifat. Tapi kita gak yakin. Ini Allah yang ngomong, kita gak yakin. Dokter yang ngomong menyembuhin nggak? Belum nggak yakin dokter, tapi dilakuin. Ya. Jadi ketika ana sampaikan hijrah, orang yang hijrah betul-betul itu tadi. Yang tadinya ke rumah sakit kita nggak lagi. Jadi betul-betul keyakinan itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di Quran itu ada 3 menyembuhkan. Pertama Al-Quran, kedua madu, propolis, kafwa itu juga menyembuhkan. Dan juga habatus sauda itu. Nah ini yang di Quran, yang di Quran, madu sama minyak zaitun. Minyak zaitun juga menyembuhkan. Iya. Kalau diminum, cucu saya tuh, iya minum. Jadi dari dia lahir sampai sekarang tuh minyak zaitun dia minum. Jadi apapun kondisi. Pernah satu saat dia panas sampai 42. Itu semua kepengen untuk bawa. Enggak. Ya alhamdulillah Allah tetap jaga. Karena yang namanya mati rezeki udah sampai. Bukan karena sakit. Harus punya keyakinan itu. Nah ini Al-Quran. Kalau hadis tadi yang tersebut habatus sauda. Semua penyakit akan sembuh kecuali mati. Ini perkataan Rasul itu tidak mungkin salah. Pasti benar. Habatus sauda. Yang terus kurma ajwa. Ini kalau kita tiap hari 7 butir itu akan mencegah orang yang mungkin nyantet antum ini berbalik. Yang terakhir itu air zam-zam. Apa yang kita ucapkan? Ini yang sudah dikabarkan di Quran dan di As-Sunnah. Kita tinggal yakinnya aja. Yakinnya aja. Karena yakin itu adalah puncak tertinggi akal. Itu bisa baca di kitab Tazkiyatun Nufus karya Ibnu Taimiyah. Jadi puncak tertinggi akal itu adalah keyakinan. Menarik sih ya. Ternyata banyak hal yang sudah dilengkapi sih sebenarnya. Kita cuma tinggal baca, kadang kita tinggal memahami. Tapi kadang-kadang mungkin inilah dia hal yang kalau kita lihat kita sendiri mungkin yang sudah diberikan fasilitas sama Allah, kita nggak memanfaatkan itu. Justru yang di luar gitu justru melihat ini sebuah kebermanfaatan walaupun hanya dalam sisi keduniaan. Dan banyak hal yang kita anggap halal ternyata nggak semuanya
aman gitu ya, yang itu banyak halal gitu ya. Dan ternyata benar dari judul kita di depan ternyata ada hal juga ya, nggak semua yang syariah ternyata halal. Ketika di belakang, kalau dipati di depan masih aman. Saya pikir oh udah benar nih. Waduh, sip, ini kayaknya fix kita akan ngobrol lagi sama Ustadz. Kita akan lihat bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya. Silakan tuliskan di kolom komen, dan kalau teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, monggo silakan diutarakan. Siapa tahu bisa jadi bahan pembahasan kita berikutnya. Dan kira-kira apa pertanyaan teman-teman yang mungkin juga akan ditanyakan ke Ustadz, monggo silakan ditulis juga. Dan ini membuat diskusi makin menarik dan khasanah kita juga makin lebih berhati-hati ya dalam menyikapi akad-akad yang kita jalani. Terima kasih Ustadz waktunya saat ini. Maaf nih menahan antum begitu lama nih, karena dari satu hal ke yang lain bikin kita penasaran gitu kan. Semoga antum juga keberatan nanti kita undang lagi gitu ya. Dan ini diskusi kita bisa kita lanjutkan 2 hari nih kayaknya. Antum sudah tahu siap? Apa tuh? Siap. Apa itu siap? Ready. Siap itu syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Wah. Ini kan saya bilang dari tadi kan, semua pasti ada, ada singkatannya. Waduh, teman-teman semua yang tertarik untuk mungkin mengenal Ustadz lebih lanjut, langsung aja follow Instagram beliau yaitu @amdk Abu Muhammad Dwiono. Jadi saya di IG-nya itu. Di IG-nya Abu Muhammad Dwiono ya. Abu Muhammad Dwiono. Nah, kalau di YouTube ya AMDK Al-Jambi. AMDK Al-Jambi. Silakan untuk mungkin mempelajari lebih lanjut, dan siapa tahu ada hal yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebar sebanyak-banyaknya, siapa tahu jadi pahala jariah teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.